Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, Bab 41. Zack tampak seperti dia telah melihat melalui kebohongan. Itu benar, pasti begitu. Tidak ada kemungkinan lain. Jika tidak, bagaimana kita bisa menjelaskan fakta bahwa kontrak mereka terlihat seperti yang asli? Tapi mereka begitu bodoh. Tidak terpikir oleh mereka bahwa kebohongan mereka akan terungkap begitu cepat. Ya, itu mungkin terjadi di sini. Senior Zimmer, panggil mereka pulang, dan kita akan menyelesaikannya. Itu benar, kami sudah tahu tentang hal itu untuk waktu yang lama sekarang bahwa hidup dalam menantu hanyalah orang yang tidak berguna. Tanpa diduga, dia pergi dan menjadi pencuri. Selain itu, bagaimana Mandy bisa membawa pulang kontrak palsu? Ini adalah penghinaan besar bagi Zimmer. Orang-orang dari Zimmer menggemakan apa yang dikatakan orang lain dengan keras. Mandy pergi terlalu jauh. Ini adalah investasi dengan jumlah 50 juta dolar. Banyak dari kita dapat memperoleh banyak manfaat dan menikmati hidup mewah karena itu. Betapa berani dia mengambil kontrak palsu dan membodohi kita dengan itu. Dia pantas dihukum berat. Senior Zimmer tidak memiliki ekspresi wajah pada saat itu. Dia mengambil kontrak batal dan mengambil beberapa melirik itu. Dia kemudian berkata dengan dingin, minta Lilian untuk memanggil mereka pulang. Jika mereka tidak memberi kami penjelasan logis hari ini, kami akan meminta mereka untuk keluar dari Zimmer. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Banyak Zimmer saling memandang dan mengangguk berulang kali. Itu adalah hal yang baik. Tanpa Mandy dalam keluarga mereka akan bisa mendapatkan saham A larger property di masa depan. Mereka sangat menginginkan Mandy dan keluarganya tidak diakui dari keluarga. Di York Enterprise, Harvey hampir membaca dokumen di perusahaan selama 2 hari itu. York Enterprise adalah perusahaan investasi pada awalnya, tapi sepupunya Belle telah membuat banyak investasi yang tidak berguna di masa lalu, dan dia telah membuat perusahaan menderita kerugian yang signifikan. Dia bahkan tidak mengelola perusahaan dengan baik, dan keuntungan yang mereka peroleh selama tahun sebelumnya kurang dari 15 juta dolar. Keuntungan seperti itu dianggap agak kurang untuk perusahaan yang bernilai 1,5 miliar dolar. Untungnya, begitu Harvey diangkat sebagai presiden, ia membatalkan beberapa kontrak yang belum dilakukan. Perusahaan kemudian dapat mengambil istirahat dari menderita kerugian yang signifikan. Selain itu, mereka harus lebih berhati-hati dengan investasi apapun di masa depan. Harvey telah secara kasar membaca semua proyek investasi sebelumnya. Bahkan, kecuali untuk proyek Zimmer dari pusat perbelanjaan, satu-satunya proyek lain yang cukup berharga adalah proyek kota otomotif. Harvey membaca informasi. Dia ingat bahwa sepeda listriknya rusak, dan itu cukup merepotkan jika dia selalu meminta Yvonne untuk menjemputnya. Dia harus memiliki acar sekarang. Dia bisa pergi dan membeli mobil hari itu dan pada saat yang sama dapat pergi dan menyelidiki apakah kota otomotif memiliki nilai investasi. Setelah dia meminta Yvonne untuk menelepon kota otomotif, dia tidak memintanya untuk mengirimnya ke sana. Namun, dia mengendarai sepeda listriknya dan langsung pergi ke sana. Sebuah kota otomotif adalah jenis baru showroom komersial. Itu tidak digunakan semata-mata untuk menjual mobil dari merek tertentu. Namun, semua merek mobil mewah dirakit di sana. Penjualan mobil bersifat eksklusif, dan lebih nyaman bagi konsumen untuk memilih dan membeli mobil yang mereka inginkan. Tentu saja, orang-orang yang bisa pergi ke sana dianggap cukup kaya dan bergengsi. Ketika Harvey mencapai kota otomotif, dia tidak bisa berkata-kata. Ada banyak mobil mewah yang diparkir di pintu masuk kota otomotif, seperti BMW, Audi, dan Mercedes-Benz. Jelas bahwa orang-orang yang bisa pergi ke sana dan membeli mobil hanyalah orang-orang kaya. Dia memarkir sepeda listriknya di sana, dan itu agak pemandangan yang tidak menyenangkan. Tapi itu baik-baik saja dengan dia. Dia memarkir sepeda dengan baik dan memasuki tempat itu. Ada cukup banyak mobil mewah yang ditampilkan di sana. Ada berbagai macam merek mewah di sana. Tapi itu siang, jadi tidak ada banyak pelanggan. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Beberapa salesman berkumpul dan mengobrol di antara mereka sendiri. Ketika mereka melihat Harvey memasuki tempat itu, mereka tidak ingin menghiburnya. Harvey berpakaian lusuh, dan dia bahkan datang dengan sepeda listrik. Dia mungkin semacam pekerja yang bekerja di pabrik terdekat. Dia mungkin telah pergi ke kota otomotif untuk menikmati sistem pendingin udara di sana, dan mungkin ingin mengambil beberapa foto di sana untuk mempostingnya pada saat-saat untuk memamerkan dirinya. Mereka telah melihat orang-orang seperti itu begitu banyak, sehingga mereka tidak ingin melayani mereka. Tidak ada yang pergi untuk melayani dia, tetapi dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia pergi ke sana untuk menyelidiki tempat itu. Jadi dia melihat-lihat. Dia bahkan membuka pintu mobil yang dia sukai dan masuk ke mobil untuk duduk selama asyik sementara. Pada saat itu, seorang penjual yang tampak seperti supervisor tidak tahan melihat itu lagi. Para pekerja ini hanya ingin datang dan mengambil foto. Tidak apa-apa, tapi mengapa mereka harus pergi ke mobil seperti itu? Akankah mereka dapat mengimbanginya jika mereka merusak mobil? Tuan, halo, bolehkah saya tahu jika Anda pergi ke toko yang salah? Dealer Kia ada di jalan lain, kata wanita dengan setelan profesional yang berjalan mendekat dan tersenyum padanya. Kia, Harvey tertegun untuk sementara waktu. Dia kemudian tersenyum dan berkata, saya tidak ingin membeli itu. Saya datang untuk melihat BMW, Audi, dan yang lainnya. Saya mencoba untuk melihat apakah ada yang menyenangkan mata saya. Ada yang enak dipandang, gadis penjualan yang indah masuk ke senyum palsu Astender. Dia dipenuhi dengan penghinaan yang tak dapat disembunyikan.
Bukankah orang ini pandai berpura-pura? Dia jelas orang yang sangat miskin. Dia juga memiliki rambut yang berantakan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia memiliki hak untuk memasang Asio di sini? Apakah dia menonton terlalu banyak video dan lelucon online? Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey Yor, Bab 42. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna seperti dia mampu membeli mobil apapun di kota otomotif ini? Pak, bagaimana dengan ini? Lihat saja disposisi Anda. Saya pikir mobil ini cocok untuk Anda. Gadis penjual cantik itu memandang Harvey dengan merendahkan. Dia secara khusus menunjuk Porsche Panamera tidak jauh, tersenyum samar, dan berkata, bagaimana dengan ini? Anda dapat mengendarai mobil ini keluar. Jika tidak ada wanita yang melompat ke dalam mobil Anda dalam jarak beberapa kaki, Anda mungkin perlu memikirkan apakah Anda terlihat terlalu menakutkan. Harvey merasa geli. Dia berjalan ke sana dan mengambil Aveng lenses di mobil. Dia kemudian berkata, itu tidak buruk. Tapi sudah lama sejak terakhir kali saya mengendarai Acar. Mengapa Anda tidak mengatur test drive? Jika cocok, saya akan mengambil yang ini. Pengemudi tes, untukmu, gadis penjualan cantik itu memang tertawa terbahak-bahak. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa seseorang bisa begitu tidak tahu malu seperti dia. Bagaimana dia bisa begitu berani dan meminta drive Fortus Acar yang biaya sekitar $400.000? Tuan, silakan pergi sekarang. Kami tidak menyambut Anda di sini. Jika Anda ingin membuat lelucon, bisakah Anda pergi ke tempat lain? Harvey terkejut. Sial, apa dia mengusirku dari tempat ini? Bagaimana mereka bisa ingin saya berinvestasi di dalamnya, mengingat bagaimana mereka berperilaku dan bereaksi? Harvey hendak mengatakan sesuatu. Pada saat itu, dia melihat seorang pria dan seorang wanita memasuki tempat itu. Ketika dia melihat siapa wanita itu, ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek dalam sekejap. Mandy, Harvey mencibir dalam hati. Saya baru saja memberi Anda $800.000 untuk menyelesaikan masalah Anda. Tapi kau punya pengejar lain. Ada aman di samping Mandy. Rambutnya disisir rapi, dan dia mengenakan jas dengan sepasang sepatu kulit. Bahkan ada jam tangan emas mengkilap besar di pergelangan tangannya. Cara dia membawa dirinya sendiri agak tepat, dan dia juga sedikit tampan. Meskipun Mandy enggan, dia masih tersenyum ramah. Namun, dia cukup gelisah pada saat itu. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Kevin Quinn adalah sepupu Angel. Dia dianggap sebagai pria yang sukses. Lilian bahkan berpikir dalam hati bahwa dia adalah kandidat terbaiknya untuk menantu laki-laki. Menurut apa yang dikatakan Lilian, banyak orang mencoba mendapatkan kasih sayang Mandy. Selain itu, Kevin adalah orang yang paling dia puaskan di antara kelompok orang itu. Dia tidak hanya tampan, tetapi dia juga presiden kota otomotif itu. Jumlah uang dan sumber daya yang dimilikinya juga cukup tinggi. Dia tidak hanya cocok untuk putrinya, tetapi dia juga bisa berbagi propertinya dengan keluarganya di masa depan. Dia tidak seperti Harvey, yang tidak lain adalah pecundang. Tuan Quinn, pada saat itu, supervisor, yang muncul cukup arogan dan berdiri Harvey sekarang, telah bergegas menuju Kevin dengan senyum menyanjung. Dia bahkan menyapa Kevin dengan hormat. Perilaku dan tanggapannya sama sekali berbeda dari saat dia melihat Harvey barusan. Kevin mengangguk dan berkata, Nona Xavier dari York Enterprise baru saja menelepon. Dia mengatakan kepada saya bahwa CEO mereka akan datang untuk penyelidikan di sini. Apakah Anda menerima dia belum? Wanita itu menjawab dengan cepat, belum. Saya mendengar bahwa CEO drive Bentley. Aku sudah mengawasi sejak sekarang. Belum ada mobil yang datang. Kevin mengangguk. Dia tidak terburu-buru. Dia kemudian tersenyum dan berkata kepada Mandy, Mandy, mengapa kita tidak duduk di kantor sebentar? Pada saat itu, Mandy sedikit linglung. Dia kemudian mengangguk dengan santai. Meskipun Lilian ingin dia berkencan dengan Kevin, dia selalu menolaknya, terutama setelah insiden penyanderaan. Mandy mendapati dirinya memperlakukan Harvey secara berbeda sekarang. Kadang, dia bahkan mulai merindukan Harvey ketika dia tidak melihatnya. Jadi dia tidak pernah menyebutkan perceraian sama sekali. Alasan dia pergi ke sana hari ini adalah karena apa yang dia dengar dari Angel. Sepupu Angel mengenal atasan yang bekerja di York Enterprise. Oleh karena itu, dia mengetahui bahwa CEO York Enterprise pergi ke sana untuk visit hari itu. Mandy cukup penasaran dengan CEO itu. Dia ingin melihat orang macam apa dia dengan pergi ke sana dengan sengaja. Dia bahkan tidak bertemu dengannya, tetapi dia memberinya kontrak secara langsung. Tentu saja, Mandy masih tidak menyadari fakta bahwa kontraknya telah hancur sekarang. Jika dia tahu itu, dia akan sangat penasaran. Tetapi Mandy bahkan tidak menyadari fakta bahwa Kevin bahkan tidak mengenal CEO York Enterprise. Hari itu, Harvey memanggil mereka secara langsung karena dia tiba-tiba bermaksud untuk melihat ke sana. Ketika Kevin menerima telepon, dia bergegas ke sana dengan patuh dan rela, mempersiapkan dirinya untuk melayani CEO. Alasan Kevin memberitahu Angel tentang itu adalah karena dia ingin membanggakan dirinya di depan sepupunya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia cukup mampu dan untuk meningkatkan status dan identitasnya. Oleh karena itu, dia bisa mengambil kesempatan itu untuk mendekati Mandy. Pada saat itu, Harvey mengejek dirinya sendiri. Dia tidak punya niat untuk menyerah. Tapi dia langsung melangkah ke sana. Tuan Quinn, bukankah dia orang yang menyerukan berkali-kali untuk memohon York Enterprise untuk investasi malu-malu?
Sepertinya dia itu Tan Quinn. Alas, kenapa kau belum pergi? Ketika pengawas melihat Harvey berjalan ke arah mereka, dia tampak kesal dan kesal. Bukankah pekerja ini memiliki kesadaran diri? Apakah ini jenis kesempatan baginya? Kevin melirik Harvey dengan santai. Dia berpikir bahwa Harvey adalah tipe pekerja yang pergi ke sana untuk mengambil foto untuk saat-saat. Jadi dia segera mengerutkan kening dan berkata, bukankah sudah lama aku memberitahumu tentang ini? Anda perlu memblokir orang-orang acak semacam ini di pintu. Kenapa kau membiarkan mereka masuk? Mereka bahkan tidak mampu membeli roda mobil. Selain itu, CEO baru York Enterprise akan segera hadir. Saya mendengar bahwa CEO masih muda dan mampu. Jika dia merasa jijik dengan orang-orang seperti dia, dapatkah Anda bertanggung jawab untuk itu? Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, Bab 43. Baiklah, Merquin, saya akan meminta dia untuk tersesat segera. Pengawas itu mengangguk dengan cepat. Dia kemudian berbalik dan menatap Harvey dengan marah. Dia kemudian berkata, Tuan, silakan pergi sekarang. Kami tidak menyambut Anda di sini. Jika Anda tidak tahu bagaimana untuk meninggalkan, kami akan meminta penjaga keamanan untuk mengawal Anda keluar. Harvey tidak ingin diganggu olehnya. Dia hanya melangkah maju dan menatap Mandy, yang berdiri di depannya. Harvey, kenapa kau di sini? Mandy baru pulih sekarang. Ketika dia melihat Harvey, sosok cantiknya terlihat sedikit gemetar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kecanggungan pada saat itu. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti itu. Dia jelas merasa cukup unggul di depan Harvey sebelumnya. Sekarang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menemukan Harvey cukup enak dipandang. Sebagian besar waktu, dia merasa sangat kesepian ketika dia tidak melihatnya. Yang paling penting adalah, dia merasa cukup canggung dan khawatir ketika dia melihatnya bersama pria lain. Dia takut dia mungkin marah. Mandy cukup bingung tentang perasaan semacam itu. Harvey tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia melirik Kevin di samping mereka. Mandy mengambil 2 langkah ke depan. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia memegang tangan Harvey dan menariknya ke samping. Dia kemudian berkata dengan lembut, Harvey, jangan salah paham. Ini sepupu Angel. Meskipun dia selalu berusaha untuk mendapatkan kasih sayang saya selalu menolaknya. Tapi hari ini, ibuku memaksaku untuk datang ke sini. Mendengar itu, Harvey akhirnya menemukan kebenarannya. Sebelum Mandy selesai berbicara, dia mengangguk dan menjawab, aku mengerti sekarang. Dia hanya bisa mengatakan bahwa ibu mertuanya adalah orang yang tidak sabar. Mereka belum melalui perceraian, tetapi ibu mertuanya mulai mencari menantu laki-laki lain dengan tidak sabar. Don sudah pergi, tetapi sekarang mereka memiliki pria lain bernama Kevin. Harvey mencibir dalam hati. Mandy, siapa ini? Kevin cukup tercengang saat itu. Orang macam apa itu Mandy? Dia adalah dewi terkenal di Nyeonhee. Dia selalu superior, dingin, dan menyendiri. Banyak orang ingin mendapatkan nomor kontaknya, tetapi mereka gagal melakukannya. Bagaimana dia bisa mengenal petani atau pekerja seperti itu? Selain itu, mereka tampak cukup dekat satu sama lain. Saat itu, Kevin agak kesal. Siapa ini? Bagaimana bisa aman seperti dia bisa mendekati Dewi? Dia tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Mandy membuka mulutnya sedikit, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Harvey menariknya ke belakangnya. Dia kemudian menatap Kevin dan berkata dengan tenang, saya suaminya. Selain itu, tidak ada orang acak di jalan yang bisa memanggilnya sebagai Mandy. Silakan berperilaku sendiri. Kevin tertegun untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dia tampak seperti dia telah memahami situasinya. Dia mengukur Harvey dan tertawa tiba-tiba. Hanya ketika saya mencoba untuk mencari tahu siapa Anda. Ternyata kau menantu yang tinggal di rumah. Mengapa? Apakah Anda menjadi cukup sombong dan sombong setelah sesuatu dari hukum dan istri Anda? Bagaimana sombong Anda? Jika yang lain tidak menyadarinya, mereka mungkin berpikir bahwa Anda adalah semacam CEO. Saya sangat menyadari situasi Anda. Nyonya Lilian Zimmer telah memberitahu Erme tentang hal itu dengan jelas. Kau menantu mereka selama 3 tahun penuh. Tapi Anda tidak tahu apa-apa selain melakukan pekerjaan rumah. Kau legendaris baik untuk apa-apa, kan? Kevin tersenyum bahagia. Kemudian dia memberi Harvey pandangan yang berarti, saya memang cukup penasaran. Apakah Anda tidak memiliki semburat martabat? Bagaimana Anda bisa tinggal di Zimmer masih? Jika aku jadi kau, aku akan pergi dan bunuh diri. Bagaimana bisa seorang pria begitu tak tahu malu seperti Anda? Tentu saja, nenek moyangmu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang melihatmu seperti ini. Selain itu, Mrs. Zimmer telah meminta Anda untuk meninggalkan Mandy. Kapan Anda merencanakan Togo melalui perceraian? Apakah Anda ingin saya mengirim Anda ke sana sekarang? Kevin dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Dia hanya menantu yang masih hidup. Pecundang, bagaimana dia bisa mengenakan asyowin seperti itu di depanku? Mandy menggigit bibirnya sedikit dan berkata dengan lembut, Kevin, tolong jatuhkan sekarang. Kevin tersenyum samar dan menyela Mandy. Dia kemudian menatap Harvey dan berkata, Tuan York, saya tidak akan marah kepada Anda hari ini demi Mandy. Jika tidak, aku akan meminta seseorang untuk memukulmu dengan penuh semangat dan mematahkan kakimu karena amarahku. Setelah itu, dia melirik supervisor di sampingnya dan berkata dengan dingin, untuk apa dia datang ke sini? Apakah dia mengatakan sesuatu tentang itu? Pengawas berkata dengan lembut, dia datang untuk membeli acar.
Dia memiliki mata pada Porsche Panamera. Ketika dia berbicara tentang itu, dia dipenuhi dengan penghinaan. Bagaimana bisa ada person seperti ini? Dia menjalani hidupnya, mocing dari orang lain. Siapa sih yang dia pikir dia? Mengapa dia tidak di rumah melakukan pekerjaan rumah dengan patuh? Mengapa dia datang ke sini dan bertindak seperti hewan untuk membeli mobil sport? Porsche Panamera, Kevin merasa geli. Mobil ini tidak mahal, itu hanya sedikit lebih dari $300.000. Bisakah kau membelinya? Anda bahkan memiliki mata Anda pada Porsche. Ini lucu, saya mendengar bahwa Anda hanya memiliki seperti $15 sebagai uang saku Anda setiap hari. Tentu saja, Anda perlu menghemat hingga $300.000 dengan menggunakan 1 tahun penuh, bukan? Kevin tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka berbicara, mereka melihat seorang gadis yang menawan dan imut memasuki tempat itu. Anehnya, ternyata itu adalah sahabat Mandy, Angel. Dia ingin membawa Kevin dan Mandy bersama-sama. Jadi itu normal baginya untuk pergi ke sana. Dia melambai pada Mandy dari jauh. Ketika dia sampai di pintu, dia segera melihat Harvey sebelum dia bisa mengatakan hal lain. Dia dipenuhi dengan jijik. Setelah itu, dia berkata, Mandy, mengapa ini baik untuk apa-apa di sini? Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey Yor, bab 44. Mandy tampak canggung, karena dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Tapi Angel menatap Kevin dengan bingung. Kevin tersenyum dan berkata, Angel, tidakkah kamu tahu, menantu tinggal ini datang ke sini hari ini untuk membeli mobil. Dia memiliki mata pada Porsche Panamera. Mengapa Anda tidak membantu dia memilih warna? Angel menghela nafas dan berkata, mari kita lupakan saja. Tidak ada mobil hijau untuk merek Porsche, jadi sulit untuk memilihnya. Setelah dia mengatakan itu, dia pergi dan memelototi Harvey. Dia kemudian berkata, pecundang, tidakkah kau lihat Mandy berkencan dengan sepupuku? Jika Anda memiliki atingnya kesadaran diri, hanya tersesat segera. Apakah kau tidak tahu bahwa kau cukup merusak pemandangan di sini? Kevin juga tertawa ketika mendengar itu. Pada saat yang sama, dia melirik Harvey. Orang ini memang menjalani kehidupan yang menyedihkan. Saya mendengar bahwa dia bahkan membantu sepupu saya mencuci sepatunya. Ini sangat memalukan bagi pria. Ekspresi wajah Harvey sedikit tidak menyenangkan. Dia tahu pasti bahwa Angel memiliki lidah yang tajam. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia begitu jahat dan kejam. Harvey hendak marah, tetapi Mandy telah menarik Angel ke samping dan mengatakan sesuatu padanya dengan lembut. Angel, bisakah kamu tidak menjadi mak comblang dan membuat kekacauan di sini? Benar-benar tidak ada apa-apa antara sepupumu dan aku. Kau tidak tahu mengapa aku datang ke sini hari ini. Selain itu, saya belum siap untuk menceraikannya untuk saat ini. Ketika dia mengatakan kalimat terakhir itu, dia merasa sangat bersalah, dan suaranya sangat lembut. Angel tampak terkejut. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Mandy. Dia kemudian berkata dengan bingung, kamu tidak demam. Mengapa Anda mengatakan omong kosong seperti itu? Berpikir tentang itu, Angel mengalihkan pandangannya. Dia segera menatap Harvey dan berkata menghina, Harvey, apakah Anda berpikir bahwa orang lain akan mendengarkan Anda sekarang bahwa Anda berhasil meminjam uang? Bagaimana Anda bisa mengancam Mandy untuk tidak menceraikan Anda? Biarkan aku memberitahumu, jumlah uang yang sedikit itu tidak berarti apa-apa. Selain itu, Anda sebagai babu dari Zimmer selama 3 tahun penuh. Itu yang harus Anda lakukan, memberi mereka uang. Jika Anda memiliki beberapa martabat asamen, Anda akan lebih baik mendapatkan perceraian dengan. Jangan menghentikannya untuk mendapatkan kebahagiaannya. Harvey menatap Angel dengan dingin. Kau hanya anak-anak. Bagaimana Anda bisa memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan antara saya dan istri saya? Kau pikir kau siapa? Kamu, itu di luar harapan Angel untuk melihat Harvey membalas kepadanya, mengingat bahwa ia biasanya bertindak seperti pengecut. Kau aman, tapi kau menguntit istrimu sendiri. Betapa tak tahu malu Anda. Harvey berkata dengan dingin, siapa bilang aku membuntutinya? Saya datang untuk membeli mobil. Berdiri di belakang mereka, Kevin tersenyum bahagia ketika mendengar itu. Itu benar, Anda datang untuk membeli mobil. Tapi jangan pernah berpikir tentang Porsche. Bahkan jika Anda mampu membeli Audi di sampingnya, saya akan berlutut hari ini di depan Anda dan memanggil Anda sebagai ayah saya. Karena itu, Kevin dipenuhi dengan penghinaan. Dia telah melihat begitu banyak orang seperti itu yang ingin bertindak sombong dan arogan sampai saat terakhir. Orang-orang seperti Harvey bahkan tidak tahu apa arti Porsche. Di sisi lain, penjual, resepsionis, dan pelanggan lainnya tidak bisa membantu tetapi tertawa terbahak-bahak. Apakah saya salah dengar? Seorang menantu tinggal bertindak begitu berani, dan dia datang ke sini untuk membeli mobil mewah. Sepertinya dia adalah menantu Zimmer. Dia tinggal di sana selama 3 tahun sekarang, dan uang sakunya diberikan kepadanya oleh istrinya. Bagaimana dia bisa menjadi begitu berani dan datang ke sini untuk membeli mobil? Banyak orang di sana tertawa terbahak-bahak. Di Niamey, mereka yang sedikit kaya sangat menyadari kejadian itu. Orang-orang dari kelas atas sangat menyadari upacara pernikahan yang diadakan 3 tahun lalu. Tidak banyak orang yang tahu menantu tinggal yang tidak berguna dari Zimmer, tetapi kebanyakan dari mereka pernah mendengar tentang dia. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Pada saat itu, Harvey tetap dingin dan berkata. Angel tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berkata, ya, Anda pasti bisa membelinya. Anda tidak hanya mampu membeli acar, tetapi Anda juga mampu membeli Porsche.
Setelah itu, Angel berjalan menuju Mandy dan berkata dengan lembut, "Mandy, katakan yang sebenarnya. Apa pecundang ini menguntitmu dan melihatmu bertemu sepupuku? Apakah dia mengancam Anda dan meminta tunjangan dari Anda? Jika itu masalahnya, jangan pernah membayarnya sepeser pun." Berdiri di samping mereka, Harvey hampir terikat lidah. Angel benar-benar memiliki imajinasi liar. Dia bahkan bisa memikirkan hal seperti itu. Hal macam apa yang ingin dia lakukan di masa depan? Apakah dia ingin pergi dan syuting untuk drama TV? Mandy hampir tidak tahan melihat itu sekarang. Dia berkata dengan cepat, "Angel, bisa tolong jangan bicara omong kosong lagi. Memang benar bahwa kita bertemu dengannya di sini. Dia tidak meminta uang dariku. Mengapa saya tidak bisa mengutuknya? Jangan bilang kau ingin melindungi pecundang ini. Mandy, jangan merasa tersentuh dengan apa yang dia lakukan sebelumnya saat dia menggantikan tempatmu dan menjadi sandera untukmu. Biar ku beritahu, ini tidak layak. Pria ini tidak hanya menyia-nyiakan 3 tahun masa mudamu, tetapi dia juga sangat mempermalukan Zimmer selama 3 tahun penuh. Mengapa Anda wanita diganggu oleh orang seperti dia? Anda tidak perlu peduli padanya sama sekali. Anda harus sudah menceraikannya lama. Selain itu, York, jika Anda seorang pria, jangan berpegang teguh pada Mandy dan mengganggunya lagi. Saya tidak melihat Anda sesuai sama sekali." Dia kemudian mencibir. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 45. Pada saat itu, Harvey bahkan tidak ingin diganggu oleh Angel. Dia hanya tertawa santai, menatap Kevin, dan berkata, "Awalnya, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Namun sayangnya, perilaku dan sopan santun Anda di sini benar-benar cukup mengecewakan. Saya pikir kita bisa melupakan kerjasama." Kevin tertawa terbahak-bahak. "Kau memang cukup lucu." Dia kemudian menunjuk Harvey dan berkata, "Apakah Anda tahu apa itu kerjasama? Apakah Anda membaca terlalu banyak novel? Apakah Anda berpikir bahwa kerjasama berarti membeli mobil apatis? Sepertinya Nyonya Zimmer tidak salah dalam persepsinya tentang Anda. Kau benar-benar pria menyedihkan yang memiliki ego yang tinggi. Anda tidak jauh lebih baik dari siapapun ketika Anda membanggakan diri. Biarkan aku jujur denganmu. Jika Anda benar-benar aman, cepat dan tersesat, jangan mempermalukan Mandy di sini. Aku tidak tahan melihatmu seperti ini lagi." Kevin dipenuhi dengan penghinaan. Angel, yang berdiri di samping mereka, tertawa tak henti-hentinya sekarang. Menantu yang tinggal di rumah ini telah mempermalukan pria. Sudah cukup, Harvey, jangan pergi terlalu jauh. Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda di sini. Aku perlu membicarakan sesuatu yang serius dengan Mandy nanti. Silakan pergi. Jelas, Kevin telah kehilangan kesabarannya. Dia mengayunkan jam emasnya dan berkata, Harvey berdosa samar-samar. Dia kemudian berkata, "Tuan Quinn, Anda tidak perlu menendang saya keluar karena saya akan pergi. Tapi aku takut kau akan berlutut dan memohon padaku untuk tetap tinggal jika aku pergi nanti." Harvey melirik Kevin dengan dingin. "Saya khawatir orang ini bahkan tidak tahu dengan siapa dia berbicara sekarang. Saat ini, saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang di seluruh Niamhi menangis, berteriak, dan memohon saya untuk berinvestasi di dalamnya. Selain itu, kota otomotif ini memiliki hutang yang besar. Jika saya menolak untuk berinvestasi di dalamnya, mereka pasti akan gulung tikar dalam waktu kurang dari setengah tahun. Harvey, saya tahu spesialis psikiatri di rumah sakit kota. Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk mengatur janji untuk Anda? Mengapa Anda tidak pergi dan bertemu psikiater? Anda tidak perlu berbuat banyak. Biarkan dokter menusukkan jarum di otak Anda untuk mengeluarkan air. Lihat apakah Anda masih bisa melamun di sini." Kevin tidak bisa menahan tawa. "Apakah kamu ingin aku berlutut dan memohon padamu? Jika benar-benar ada hari seperti itu, saya akan sujud kepada Anda dan menyembah Anda seperti dewa. Aku bahkan akan memanggilmu sebagai ayahku. Apakah itu baik-baik saja? Enyahlah, maka Anda perlu mengingat apa yang Anda katakan. Aku benci jenis orang yang gagal untuk menepati janji mereka yang paling." Harvey tersenyum samar. Dia kemudian berbalik dan melangkah pergi. "Mandy, jangan repot-repot tentang orang gila itu. Tapi izinkan saya memberi Anda kata nasihat. Kau harus menceraikannya. Semakin cepat, semakin baik. Orang seperti dia gila. Siapa yang tahu dia akan menyakitimu suatu hari nanti?" Melihat Harvey saat dia pergi, Kevin dipenuhi dengan sedikit simpati. "Itu sudah cukup. Jangan bicara tentang orang yang tidak berguna itu lagi. Mari kita pergi dan menunggu CEO York Enterprise di kantor. Dia mungkin akan segera datang." "Kevin, apakah kamu berbicara tentang York Enterprise? Apakah itu York Enterprise yang telah berinvestasi di banyak perusahaan di Niamhi? Saya mendengar bahwa CEO baru mereka masih muda dan mampu. Selain itu, dia cukup misterius, rendah hati, dan tampan. Dia benar-benar pangeran tampan saya. Kevin, kau harus memperkenalkannya padaku." Angel dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Dia kemudian melirik Mandy dan berkata, "Mandy, sepupu saya tahu banyak orang, dan dia punya koneksi besar di Niamhi juga. Anda harus menghargai dia." Mandy menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak menjawab itu. Pada saat itu, pikirannya dipenuhi dengan gambar sosok Harvey ketika dia berbalik dan pergi. Mengapa dia tampak begitu aneh? Tapi dia begitu tampan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selain itu, sekarang sudah siang. Bagaimana dia datang ke sini? Apakah dia mengendarai sepeda listriknya? Memikirkan hal itu, Mandy sangat cemas. Di sampingnya,
Angel melirik sepupunya dengan sombong. Seberapa baik dia melakukan itu? Dia memuji sepupunya dengan cara yang baik. Kevin juga memberi Angel acungan jempol secara diam-diam. Angel benar-benar memberinya tangan yang begitu besar. Dengan dia di sana, dia mungkin bisa meraih kesempatan itu dan mendapatkan kasih sayang Mandy siang itu. Mungkin dia bahkan bisa dekat dan intim dengannya. Bagaimanapun, dia jauh lebih luar biasa jika dia dibandingkan dengan suaminya yang tidak berguna. Pada akhirnya, baik Kevin dan Angel masih sombong ketika Mandy mengertakkan giginya tiba-tiba. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Saya sangat menyesal. Saya ingat bahwa saya punya beberapa bisnis untuk menangani. Aku akan bertemu CEO York Enterprise lain kali." Karena itu, Mandy bahkan tidak menunggu tanggapan mereka. Dia kemudian bergegas keluar dari lobi dengan cepat. Mandy, baik Kevin dan Angel tercengang. Apa yang terjadi sebenarnya? Semuanya tampak begitu halus sekarang. Di luar kota otomotif, Harvey tidak bisa menyalakan mesin sepeda listriknya untuk waktu yang lama. Ketika dia cukup tak berdaya, Mandy datang kepadanya. "Harvey, kamu mau kemana? Apakah Anda ingin saya untuk memberikan tumpangan?" Melihat itu, Mandy ragu-ragu beberapa saat sebelum dia berkata. Harvey menatapnya dan berkata dengan tenang, "Apakah Anda tidak memiliki bisnis serius dengan Tuan Quinn? Mengapa kau datang ke sini?" Meskipun Mandy terpaksa bertemu dengan Kevin karena betapa kerasnya Lillian dan Angel mencoba menyatukan Ham, Harvey masih cukup gelisah dan kesal tentang itu. Bagaimanapun, dia adalah istrinya, dan dia telah jatuh cinta padanya. "Tidak, ini bukan apa yang Anda pikirkan." Mandy menggigit bibirnya dengan lembut. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia melanjutkan, "Saya tidak pernah ingin bertemu dengan Kevin. Dialah yang mengatakan kepada saya hari ini bahwa dia mengenal CEO York Enterprise. Dia mengatakan bahwa dia bisa memperkenalkan CEO kepada saya. Itu sebabnya aku datang." Mendengar itu, Harvey tersenyum. Dia kemudian menarik napas lega. "Apakah kamu pulang malam ini?" Untuk sesaat, mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan satu sama lain. Setelah terdiam beberapa saat, Mandy berbicara dengan lembut. "Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 46. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, "Saya akan kembali lagi nanti." "Apakah ada masalah?" Mandy Zimmer penasaran. Suaminya menantu yang tinggal di rumah tidak pernah keluar dalam 3 tahun terakhir. Masalah apa yang bisa dia miliki? Harvey berpikir sejenak dan berkata, "Saya akan bekerja. Apalagi yang bisa saya lakukan selain itu?" "Pekerjaan seperti apa?" Mandy sedikit lega. Suami yang tidak berguna ini akhirnya bersedia membuat beberapa kemajuan setelah 3 tahun. Harvey mengangkat bahu dan berkata, "TM bekerja sebagai asisten teman sekelas yang meminjamkan uang kepada saya. Dia kembali ke Neomhi baru-baru ini. Saya datang untuk membantunya membeli mobil sekarang." Mandy tiba-tiba menyadari dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dia lakukan. "Jika dia bekerja di industri konstruksi, mungkin dia bisa berkolaborasi dengan keluarga kita." Mandy sedikit cemas saat membicarakan hal ini. Dia takut Harvey akan memberitahunya bahwa teman sekelasnya bekerja di industri konstruksi. Bagaimanapun, Mandy tahu bahwa dia tidak memiliki pengaruh dalam keluarga Zimmer, apalagi Harvey. "Ini hanya perusahaan investasi kecil, dan itu tidak cukup baik untuk bersaing di pasar," Harvey berkata dengan santai. Meskipun ia ingin mengungkapkan kebenaran untuk sepersekian detik, ia merasa bahwa itu masih bukan waktu yang tepat setelah berpikir tentang hal itu dengan hati-hati. Dia memperhatikan bahwa Mandy secara bertahap mengubah pandangannya tentang dia dalam 3 tahun terakhir. Sivan memiliki sedikit kasih sayang terhadapnya. Jika memungkinkan, Harvey berharap Mandy akan menyukainya saat ini. Dia tidak ingin Mandy memperlakukannya secara berbeda hanya karena dia tiba-tiba menjadi kaya lagi. Mandy masuk akal dan dia berhenti bertanya setelah melihat Harvey ragu-ragu untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Karena kamu bekerja sekarang, aku akan memberitahu ibuku nanti bahwa kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumah di rumah. Kita bisa menyewa pengasuh." "Baiklah, ini panggilanmu," Harvey mengangguk. Mandy berpikir sejenak. Dia tiba-tiba menatap Harvey dan berkata, "Harvey, izinkan saya bertanya kepada Anda. Hari itu ketika Anda diminta untuk menjadi sandera dan keluarga Zimmer bahkan memperlakukan Anda seperti itu. Apa kau marah pada kami?" "Tentu saja," kata Harvey. Dia melanjutkan setelah melihat sedikit perubahan dalam ekspresi Mandy, "Tapi aku tidak marah padamu." "Mengapa?" Mandy bertanya tanpa sadar. "Itu karena kamu adalah istriku." Harvey benar tersenyum. "Bukankah itu yang seharusnya aku lakukan?" Wajah Mandy sedikit kemerahan ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tidak tahu apakah dia malu atau malu. Suasana di antara mereka berdua menjadi sedikit ambigu. Pada saat ini, ponsel Mandy tiba-tiba berdering, memecah suasana. Mandy menjawab telepon dengan sedikit canggung. Dia kemudian berkata, "Harvey, saya harus kembali ke perusahaan untuk menangani sesuatu. Apakah Anda perlu tumpangan?" "Tidak, tempat saya bekerja hanya di dekatnya." Harvey tersenyum. "Baiklah kalau begitu, ingatlah untuk datang kembali untuk makan malam." Mandy tersipu dan pergi setelah mengatakan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan meminta Harvey pulang untuk makan malam suatu hari nanti. Harvey sedikit tersenyum melihat Porsche merah melaju pergi. Mandy mungkin akan segera menjadi istri sejatinya. Sementara itu, di kota otomotif,
Angel Queen takut Kevin Quinn akan melampiaskan kemarahannya, jadi dia menemukan alasan dan menyelinap pergi. Meskipun Kevin sedikit marah, dia ingat bahwa dia masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan demikian, dia mengabaikan Angel saat ini. Sebaliknya, ia mengumpulkan sekelompok eksekutif senior di perusahaan untuk berbaris di luar ruang pameran dan menunggu kedatangan CEO York Enterprise. Beberapa kaki orang mulai sakit setelah menunggu lebih dari 10 menit. Namun, tidak ada sosok yang terlihat. Kenapa dia belum datang? Mungkinkah dia tidak datang? Kevin punya beberapa masalah. Investasi dari York Enterprise terlalu penting untuk kota otomotifnya. Jika tidak ada modal seperti itu untuk perputaran dana, kota otomotifnya akan bangkrut dalam hitungan menit. Dia berusaha keras untuk bersabar dan quickly disebut Yvonne. Halo, apakah ini Nona Xavier? Ya, aku Ten Quinn, CEO Automotive City. Anda mengatakan kepada saya di pagi hari bahwa CEO Anda ingin mengunjungi perusahaan kami dan memberi kami beberapa panduan tentang pekerjaan kami. Kevin berkata dengan sopan. Dia masih mengangguk dan membungkuk meskipun dia hanya berbicara melalui telepon. Di York Enterprise, Nona Xavier berkata dengan acuh tak acuh, ya, sudah hampir 1 jam sejak CEO pergi ke sana. Apa? Dia sudah di sini, tapi kenapa aku tidak melihat siapapun? Kevin tercengang. Nona Xavier, saya tidak tahu seperti apa CEO Anda dan mobil apa yang dia kendarai. Apakah Anda keberatan memberikan nomor plat mobilnya? Yvonne berpikir sejenak dan berkata, CEO baru kami adalah orang yang sederhana. Bagaimanapun, dia tinggi dan kurus. Dia tampak seperti dia berusia 20-an. Jika Anda melihat seseorang mengendarai sepeda listrik compang camping, itu dia. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, Bab 47. Listrik, sepeda listrik, Kevin berbicara secara tidak sengaja. Sudut matanya berkedut, dan firasat buruk muncul di dalam hatinya. Ya, sepeda listrik. Awalnya saya ingin mengirimnya ke sana, tetapi dia menolak tawaran saya. Yvonne berkata, ketika Anda bertemu Tuan York, ingatlah untuk bersikap sopan. Saya telah mengatakan banyak hal baik untuk Anda saat ini, maka hanya dia yang mempertimbangkan kembali berinvestasi di kota otomotif Anda. Jika Anda mengabaikannya, saya tidak dapat membantu Anda. Yvonne menutup telepon setelah mengatakan ini. Dia masih sibuk memilah-milah dokumen. Suara bip kemudian datang dari ponsel. Namun, Kevin merasakan dengungan di kepalanya saat ini. York, rendah, sepeda listrik. Oh, sial, mungkinkah itu dia? Kevin sangat takut sehingga dia akan pikir ketika pikiran ini muncul di benaknya. Saat berikutnya, dia dengan cepat berlari ke lobi dan menarik kepala kecil yang baru saja menghibur Harvey. Dia berkata sterni, pergilah, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, pergi dan bawa Tuan York kembali ke sini. Kepala kecil itu bingung. Tuan Owen, apakah Anda berbicara tentang pria yang hidup dari seorang wanita? Apa yang kamu bicarakan? Ini bukan urusanmu. Jangan bicara omong kosong, cepat, dan pergi mendapatkan dia. Kevin memelototinya dan memarahi, hal yang tidak berguna, cepat bawa dia ke sini. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda dipecat. Kalian lebih baik melupakan apa yang telah Anda lihat yang diizinkan untuk berbicara omong kosong, atau saya akan memecat Anda. Kevin tampak cemas setelah mengatakan ini. Jika Harvey adalah CEO York Enterprise, cara dia memperlakukannya sekarang, dan juga, dia ingin mengejar istrinya. Keringat dingin pecah di punggungnya begitu dia memikirkan hal ini. Apa yang salah dengan orang-orang kaya ini? Tidak bisakah Anda memamerkan kekayaan Anda dengan benar? Mengapa Anda mencoba untuk menjadi sederhana? Pada saat ini, Kevin penuh penyesalan sampai-sampai dia akan memukul dirinya sendiri sampai mati. Sementara itu, kepala divisi tidak berani mengatakan apa-apa. Meskipun dia merajuk, dia masih berlari keluar dari ruang pameran dengan cepat. Beberapa menit kemudian, kepala divisi menemukan Harvey yang sedang mengisi sepeda listrik. Tuan Quinn mengundang Anda untuk kembali. Kepala divisi menghela nafas dan berkata dengan nada rumit setelah menonton adegan ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa Tuan Owen tiba-tiba meminta menantu yang tinggal ini untuk kembali. Harvey bahkan tidak memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurut Anda Automotive City adalah balai kota? Memintaku untuk tinggal dan pergi sesukamu. Aku tidak akan pergi. Kepala divisi hampir menangis setelah mendengarkan kata-kata Harvey. Dia meraih tangannya dan dengan cepat berkata, Tuan, tolong, saya minta maaf atas perilaku kasar saya terhadap Anda sekarang. Tapi jika kau tidak mengikutiku kembali, aku akan kehilangan pekerjaanku. Jika Anda tidak kembali dengan saya akan mati di sini. Kepala divisi tersipu saat mengucapkan kata-kata ini. Dia selalu memandang rendah orang miskin. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus mengemis kepada pria malang dengan suara serendah itu dan bahkan mengancamnya dengan kematiannya. Harvey melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali. Dia tidak berdaya ketika dia melihat bahwa dia akan bunuh diri jika dia menolak untuk kembali. Dia kemudian berkata, baiklah, saya akan kembali dengan Anda, tetapi sepeda listrik ini belum terisi penuh. Datang dan bantu aku mendorongnya. Oke, kepala divisi tidak peduli betapa memalukannya mendorong sepeda listrik saat ini. Dia bahkan bisa membawa sepeda listrik selama Harvey bersedia untuk kembali. Beberapa menit kemudian di kota otomotif, kepala divisi mengundang Harvey ke kantor manajer umum dengan sopan. Tuan York, Kevin tiba-tiba melompat dari meja kantor dan berjalan dengan wajah tersenyum setelah dia melihat Harvey.
Harvey duduk di sofa dengan santai dan melirik pria ini. Dia kemudian berkata dengan dingin, dikatakan bahwa wanita bermuka dua. Namun, saya tidak pernah mengharapkan pria yang tidak tahu malu untuk mengubah sikapnya secepat ini juga. Jadi, apa sekarang, Anda mengundang saya kembali ke sini untuk sujud kepada saya? Wajah Kevin sedikit gelap. Meskipun demikian, dia tidak yakin tentang identitas Harvey saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan hati-hati, itu. Merior, apakah Anda CEO baru York Enterprise? Harvey tidak segera menanggapi. Sebaliknya, dia tersenyum samar dan berkata, mengapa? Jika saya bukan CEO, apakah Anda berencana untuk mengusir saya lagi? Tidak, aku tidak akan berani. Bahkan jika Anda bukan dia, Anda masih tamu. Kevin tersenyum. Saya tidak tahu apakah Yor. Harvey tidak repot-repot peduli padanya. Dia kemudian memutar nomor di depan Kevin. CEO, suara wanita yang terhormat terdengar dari ujung telepon yang lain. Itu suara Yvonne. Kevin bisa merasakan celah di hatinya dan dia merasa pusing. Dia kemudian langsung berlutut di lantai. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey Yor, bab 48. Yvonne, tolong sampaikan pesannya. Hentikan proyek kota otomotif yang telah dibahas di pagi hari. Yor berkata dan bahkan tidak repot-repot melihat Kevin Quinn. Ya, Yone Xavier menjawab dengan sederhana. Setelah meletakkan ponsel model lama ini di atas meja, Harvey menatap Kevin yang hampir berlutut di tanah saat ini, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Quinn, mengapa Anda membungkuk kepada saya? Aku sampah yang tidak berharga. Aku tidak mampu membelinya. Kevin tidak berani berdiri tegak. Dia tertawa tunduk. Yor, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kau mengatakannya sekarang, jika aku memohon padamu untuk kembali, aku harus berlutut dan memanggilmu ayah. Jangan lakukan itu. Aku tidak beruntung memiliki anak sepertimu. Harvey melambaikan tangannya. Ya, aku tidak layak. Aku tidak layak. Aku begitu bodoh sebelumnya. Tapi aku tahu bahwa York adalah orang yang murah hati. Tolong kasihanilah. Wajah Kevin menegang. Harvey tidak peduli. Dia membalik-balik majalah di atas meja sesuka hati. Kevin mengertakkan gigi saat melihat sikap Harvey. Dia merendahkan diri beberapa kali pada saat berikutnya. Dia kemudian berkata dalam-dalam, tolong maafkan saya, Tuan York. Hanya Kevin yang tahu betapa buruknya nilai buku kota otomotif ini. Jika tidak ada bantuan eksternal yang kuat untuk menyuntikkan modal, dia akan berjuang dalam mempertahankan rantai modal. Jika itu yang terjadi, perusahaan akan tutup. Dia tidak akan punya apa-apa lagi. Apalagi dia juga mendengarnya barusan. York yang berada di depannya awalnya mempertimbangkan untuk terus berinvestasi di kota otomotif. Namun, karena sikapnya, ketika dia memikirkan hal ini, dia bahkan tidak berani membenci Harvey, tetapi hanya berani merasa menyesal dan khawatir. Harvey akhirnya meletakkan majalah di tangannya dan tersenyum setelah melihat adegan ini. Quinn, aku benar-benar tidak mampu busur besar Anda. Kau harus berdiri. Jika tidak, apa yang akan dipikirkan karyawan Anda jika mereka melihat apa yang Anda lakukan? Ya, Kevin bangkit dengan hormat dan berdiri di samping Harvey, bertindak sebagai petugas. Hei, sepupu, aku hanya, Kevin menghela nafas. Pada saat ini, dia melihat Angel Owen membuka pintu dan berjalan masuk. Dia sudah pergi tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, jadi dia kembali. Begitu dia masuk, dia melihat menantu laki-laki yang tidak berguna Harvey duduk di sofa seperti bos, sementara sepupunya Kevin berdiri di tepi dengan gugup seperti petugas. Suasana mereda saat ini. Kevin sangat malu. Dia tidak sabar untuk melompat dari lantai 2 saat ini. Adapun Harvey, itu tidak masalah, dia bahkan tidak melihat Angel. Bagus sekali, Harvey, kau kembali dan mengancam akan memeras sepupuku, atau kau datang untuk bernegosiasi dengan sepupuku. Apakah Anda hanya bersedia untuk bercerai jika Anda memiliki uang? Kevin sudah memotongnya sebelum dia selesai berbicara. Keluar dulu, jangan bicara omong kosong. Kevin telah mendorong Angel keluar dari pintu kantor saat dia masih berbicara. Namun, dia berbalik dengan cepat dan berkata, tunggu sebentar, saya akan mengurus masalah ini. Harvey memberi isyarat kepadanya untuk menutup pintu dan kemudian berkata dengan tenang, Anda seharusnya melihatnya. Aku orang yang rendah hati. Bahkan istri saya tidak tahu banyak tentang saya. Saya tidak ingin beberapa orang yang tidak penting tahu tentang identitas saya. Jadi, Anda harus tahu bagaimana menjelaskan kepadanya, itu termasuk karyawan Anda juga, mengerti? Mengerti, jangan khawatir, Yor, Kevin tidak bodoh. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Harvey, dan terus mengangguk. Kevin menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan sikap awalnya setelah keluar dari kantor. Dia menatap Angel dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu harus mengetuk dulu sebelum memasuki kantorku? Mengerti? Aku akan mengingatnya lain kali. Angel menatap Harvey yang linglung di kantor. Sepupu, ada apa? Apakah Anda meminta maaf kepadanya sekarang? Atau kau memohon padanya? Aku bilang itu tidak perlu. Dia sampah. Anda tidak perlu peduli padanya. Ini, Kevin cerdas. Dia kemudian berkata, sepeda listriknya baru saja rusak. Dia pikir itu disebabkan oleh salah satu karyawan saya. Jadi, dia datang untuk mengguncang perahu. Saya mengundangnya ke kantor agar dia tidak membuat keributan besar di luar dan merusak lingkungan. Oh,
Aku mengerti, Angel baru saja datang untuk menyadari apa yang telah terjadi. Dia kemudian dihina. Sepupu, sampah seperti dia akan selalu mencoba menggertak kemanapun dia pergi. Anda tidak harus baik padanya. Hanya memesan seseorang untuk mengalahkan dia dan mengusirnya. Haruskah aku memanggil polisi untukmu? Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 49. Tidak perlu, kata Kevin. Seseorang mungkin berpikir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi di sini jika Anda menelepon polisi. Ini dapat mempengaruhi bisnis jika kita tidak bisa menjelaskannya. Aku akan berurusan dengannya. P hanya akan memberinya uang untuk mengirim dia pergi. Itu tidak layak untuk orang seperti ini. Kevin merasa keringat dingin akan membasahi bajunya saat dia berbicara. Ini sepenuhnya salahmu. Sebagai sahabat Mandy, Anda tidak tahu tentang identitas sejati suaminya dan bahkan mendorong saya untuk mengejarnya. Apakah Anda begitu bersemangat bagi saya untuk mati? Sepupu, mengapa kamu begitu berkeringat? Apakah Anda panas? Angel tidak memperhatikan apapun dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Cuacanya agak panas, sedikit panas, Kevin berkata dengan canggung. Oh, maka itu baik-baik saja. Ngomong-ngomong, Anda tidak perlu memberinya terlalu banyak nanti, hanya $30 yang bisa digunakan. Anda dapat yakin tentang Suster Mandy. Saya di sini, saya pasti akan membantu Anda mendapatkannya. Angel membuat gerakan bersorak dan kemudian mengucapkan selamat tinggal dengan senyum. Dia tidak ingin pergi ke kantor lagi. Dia merasa sakit melihat Harvey. Pada saat ini, dia tidak menyadari ekspresi cemberut sepupunya dia akan mencekiknya sampai mati. Kevin baru kembali ke kantor setelah Angel pergi. Dia kemudian membungkuk dan berkata dengan hati-hati, York, saya telah mengurus masalah ini. Anda dapat yakin, dia tidak meragukan identitasmu. Oh, Harvey berdiri. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Saya harus membeli mobil di tempat lain. Ini, Tuan York, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah kota otomotif. Apakah Anda tidak suka Porsche Panamera sebelumnya? Mobil itu pasti cukup bagus untukmu. Harvey mengangkat bahu dan berkata, mobilnya cukup bagus, tetapi pemilik tempat itu tidak mau bekerja sama dengan saya. Jadi, aku tidak bisa menahannya. Apa yang kamu bicarakan? Kevin berkeringat dingin. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus, Anda dapat memilih salah satu mobil yang Anda sukai di toko kami. Aku akan memberikannya secara gratis. Oh, apakah Anda bercanda atau Anda serius? Jika itu benar, maka saya akan memilih satu. Bagaimana bisa Harvey tidak tahu? Kevin ini hanya berpura-pura bersikap baik dan sopan. Dia tidak bermaksud memberikan mobil itu kepadanya sama sekali. Pada saat ini, dia sengaja tersenyum dan berkata, Kevin berusaha menyenangkannya, dan berkata, termasuk Porsche itu. Jika Anda tertarik, saya akan meminta seseorang untuk menjalani prosedur untuk Anda. Harvey mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu saya ingin Porsche. Ingatlah untuk membayar pajak kendaraan dan kapal untuk saya. Aku akan mengambil mobilnya nanti. Hah? Kevin tertegun saat ini. Bukankah semua orang kaya sombong dan suka pamer? Dia hanya berpura-pura bersikap baik dan sopan. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Mengapa? Apakah Anda menyesalinya? Harvey berkata dan tersenyum samar sambil melihat ekspresi buruk Kevin. Kevin terkejut. Dia kemudian buru-buru berkata, tidak. Saya hanya berpikir bahwa mobil ini cocok untuk Anda. Ini cocok dengan temperamen Anda. Saya akan mengatur bagi Anda untuk mengambil mobil Anda segera. Dia dengan cepat memanggil kepala kecil sambil berbicara. Dia menyuruhnya untuk menjalani prosedur untuk Harvey secepat mungkin. Meskipun dia tersenyum sepanjang waktu, hatinya terus berdarah selama proses berlangsung. Kepala kecil itu melihat manajer umum memberikan Porsche kepada Harvey secara gratis. Meskipun dia terkejut, dia tidak berani bertanya lebih banyak dan segera menjalani prosedur. Setelah dia pergi, Kevin menyeka keringat dingin dan berkata, Tuan York, Anda sudah membeli mobil itu. Bagaimana dengan investasi? Harvey tersenyum dan berkata, apakah Anda lupa bahwa itu saya sudah menentangnya sekarang? Kevin terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria kaya yang tidak terduga. Dia sudah memberikan 2 juta Porsche kepada Harvey. Namun, Harvey tidak berniat untuk terus berinvestasi di kota otomotif. Ini setara dengan dia memberikan 2 juta untuk apa-apa. Kevin memiliki dorongan untuk meminta keamanan untuk datang dan mengalahkan Harvey. Meskipun demikian, dia tidak berani melakukannya saat ini karena dia tahu bahwa itu York adalah orang-orang di belakang York Enterprise. Jika dia memukul untuk meletakkan tangan pada Harvey, dia mungkin tidak bisa melihat matahari besok. Dia bahkan tidak berani berbicara omong kosong. Dia bisa berbicara dengan Harvey dengan hati-hati. Setelah dokumen selesai dan kunci mobil diserahkan kepada Harvey, Harvey berdiri seolah mengingat sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Anda mengejar istri saya akhir-akhir ini, dan Anda sangat bahagia. Kevin terkejut. Dia akhirnya menyadari apa yang telah dia lupakan. Pada saat ini, dia tidak bisa repot-repot menyelamatkan muka. Dia langsung berlutut di tanah. York, tolong maafkan saya. Aku berjanji bahwa Mandy dan aku akan. Tidak. Aku akan menjaga jarak dari Mandy, saya tidak memiliki niat seperti itu sama sekali. Itu adalah kesalahan Lillian dan Angel. Mereka terus berusaha menyatukan kami berdua. Saya juga terobsesi untuk sementara waktu. Tolong, Pak,
saya mohon, kasihanilah, pada saat ini, Kevin telah melakukan segalanya kecuali merendahkan diri. Apa lelucon, memukul menantu perempuan Yoks, apakah dia ingin mati? Kevin tentu ingin mencekik Angel sampai mati saat ini. Harvey mengangguk dan berkata, ya, saya tidak peduli apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Jika ada waktu berikutnya, aku pasti akan membunuhmu. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey Yor, bab 50. Ya, Kevin mengangguk cepat. Dia tidak berani memikirkan kolaborasi saat ini. Setelah beberapa saat, dia mengirim Harvey keluar dari ruang pamer dan melihatnya mengemudi di Panamera. Kemudian hanya Kevin yang menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah kuyup. Merkuin, saya tidak mengerti mengapa Anda, kepala divisi, tampak bingung. Tampar, Kevin menamparnya. Apakah saya harus menjelaskan kepada Anda setiap kali saya melakukan sesuatu? Ingat, siapapun yang berani menyebarkan bahkan setengah kata tentang apa yang terjadi hari ini, saya akan membunuhnya. Setelah meninggalkan kota otomotif, Harvey melihat bahwa waktunya agak terlambat. Dengan demikian, dia tidak kembali ke perusahaan. Sebaliknya, dia pergi ke mall untuk membeli sesuatu setelah mengirim pesan ke Mandy, bersiap untuk membawanya pulang. Di sisi lain, Mandy merasa sedikit malu ketika mengetahui bahwa Harvey akan pulang. Namun, dia juga menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan kembali ke rumah. Di ruang tamu, Lilian memegang teleponnya, ekspresinya sedikit mengerikan. Senior Zimmer baru saja meneleponnya dan memarahinya sekarang, memintanya untuk membawa Mandy dan Harvey pergi ke keluarga Zimmer untuk menjelaskan tentang kontrak malam ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Lilian tanpa sadar merasa bahwa Harvey pasti telah menyebabkan masalah serius lagi. Ekspresinya berubah ketika dia melihat Mandy pulang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa kamu kembali begitu awal hari ini? Di mana sampah yang tidak berharga itu? Mandy berkata lembut, Ibu, dia hanya mengirim saya pesan, mengatakan bahwa dia akan kembali dalam beberapa saat. Oke, jangan bicara tentang dia, Lilian marah sepanjang hari. Dia menatap Mandy, katakan padaku, ada apa denganmu hari ini? Angel mengatakan bahwa Anda bertemu dengan Kevin dan pergi dalam beberapa menit, apa yang sedang terjadi? Mandy ragu-ragu dan berkata, Ibu, saya bertemu Harvey. Bagaimana dengan dia? Jangan bilang bahwa Anda tergerak olehnya karena insiden penyanderaan sebelumnya. Lilian kesal. Sudah kubilang, Mandy, saya tidak akan pernah mengubah pandangan saya tentang sampah itu hanya karena insiden kecil itu. Pikirkan baik-baik, selama 3 tahun menikah, apakah Anda bahagia selama 1 hari? Lihatlah suami orang lain dan suami Anda. Lihatlah bagaimana status kita dalam keluarga Zimmer telah menurun selama 3 tahun terakhir. Jika bukan karena sampah malang ini, kita tidak akan begitu sial. Bagaimanapun, Anda harus pergi kencan dengan Kevin besok apakah Anda suka atau tidak. Kau mengerti, dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor saat dia berbicara. Nama yang ditampilkan di layar adalah Kevin. Bibi Yates, apakah ada sesuatu? Kevin berbicara dengan lembut di ujung telepon. Dia mulai berkeringat dingin. Dia tidak akan berani menjawab panggilan itu jika dia tidak memikirkan instruksi sederhana Harvey. Lilian memelototi Mandy. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Kevin, Mandy sedikit tidak nyaman pada siang hari ini. Dia mungkin telah mengabaikanmu. Tolong jangan tersinggung. Aku akan memanggil tembakan untuk kalian berdua. Bagaimana kalau makan bersama besok? Nada suaranya begitu lembut seolah-olah dia sedang berbicara dengan menantunya. Kevin yang berada di ujung lain berkeringat dingin dan membasahi kemeja yang baru saja dia keringkan. Dia sedikit canggung dan berkata, Bibi Yates, kurasa, Mandy sangat bagus, tapi aku tidak pantas mendapatkannya. Aku bukan satu-satunya untuknya. Juga, saya pikir dia dan Harvey adalah pasangan yang baik. Mereka adalah pertandingan yang bagus. Saya tidak akan mencoba memisahkan mereka lagi. Ini tidak menyenangkan. Kevin menutup telepon dengan cepat setelah dia selesai berbicara, karena takut dia mungkin secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah. Dia berencana untuk menemukan Harvey kapan-kapan lagi. Beraninya dia memukul Mandy. Apakah dia tidak mencari kematian? Ini, Lilian bingung. Apa yang terjadi? Apakah Kevin tidak selalu memperlakukan putrinya seperti Dewi? Mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Sementara itu, gemuruh tiba-tiba datang dari luar villa. Lilian melirik tanpa sadar. Dia terkejut. Edisi khusus Porsche Panamera yang baru berhenti di gerbang villa. Apa yang mengejutkan Lilian, bahkan lebih, adalah bahwa orang yang keluar dari mobil pada saat ini sebenarnya. Lanjut ke bab lain.